Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fionalis Yamulai. Mohon izin Bapak perkenalkan nama Bapak. Nama saya Rohansa. Saya salah satu pengurus Masjid Nurul Iman Sampi. Ya, baik Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarain Bapak seputar tata cara hewan kurban dan akikah. Ya, baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bapak ya. Pertanyaan pertama, apa bacaan sebelum menyembelih hewan kurban? Bacaan menyembelih hewan kurban yang pertama membaca Bismillah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan sholawat, kemudian membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian membaca niat menyembelih Allahumma hadzihi minka wa ilaika fataqabbal minka minni ya karim. Kemudian setelah sebelumnya hewannya harus kita amankan dulu supaya jangan berontak dan jangan merasa kesakitan. Yang kedua, bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam? Yang saya ketahui tentang cara menyembelih hewan kurban menurut syariat Islam adalah yang pertama, hewan jangan sampai merasa terlalu kesakitan. Jadi ada beberapa orang panitia yang harus mengamankan hewan yang akan dikurbankan, kemudian diikat kedua tangan dan kakinya supaya jangan terlalu banyak berontak sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian hewan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang menyembelih setelah membaca doa dan niatnya tadi harus dengan pisau yang sangat tajam supaya sekali pemotongan setelah hewan dinyatakan sudah tidak bernafas, berarti hewan sudah siap untuk dikorbankan atau dibagikan kepada yang menerima. Yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana syarat atau ketentuan hewan yang disembelih? Untuk hewan yang disembelih, yang pertama, hewan harus dalam keadaan sehat, minimal umurnya untuk sapi 2 tahun. Kemudian yang menyembelih juga dalam keadaan berakal dan sehat dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang pertama itu yang paling penting adalah dengan menyebut asma Allah, minimal dengan Bismillah. Syarat-syarat lainnya itu sudah biasanya sebelum hewan dikurbankan atau disembelih sudah diketahui oleh panitia apakah hewan ini sakit atau tidak. Kalau sakit tidak mungkin untuk bisa disembelih atau dikorbankan, karena yang nanti dibagikan dagingnya adalah dibagikan untuk daging yang sehat, bukan daging yang sakit. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, saat menyembelih hewan ada berapa urat yang harus putus? Yang saya ketahui ada urat untuk hewan yang harus putus adalah saluran pernapasan atau saluran makanan, saluran pernapasan, dan kemudian 2 urat nadi yang harus putus. Pertanyaan yang kelima, apakah orang non-muslim boleh menerima daging hewan kurban? Sepengetahuan saya, orang non-muslim boleh menerima hewan kurban sebagai bentuk sedekah dan solidaritas toleransi beragama. Untuk berapa gram yang didapat oleh setiap orang daging kurbannya? Daging hewan kurban yang dibagikan kepada yang menerima tergantung kepada panitia takmir masjidnya sendiri. Ada yang 500 gram, ada yang 600 gram, ada yang 400 gram, tergantung kepada masjidnya atau pengunitianya untuk menentukan berapa berat yang harus dibagikan kepada penerima daging kurban. Yang keenam, biasanya berapa lama proses penyembelihan hewan berlangsung? Penyembelihan hewan itu tergantung berapa jumlah banyak panitia yang akan membantu dalam proses penyembelihan. Kemudian setelah disembelih lalu dipotong-potong dan disiapkan lalu disalurkan kepada penerima. Itu tergantung berapa jumlah panitia yang banyak yang ada, karena tidak semua sama waktunya dan tidak harus sama waktunya, tergantung kepada kesiapan panitianya.
Ada yang bisa 1 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang bisa 3-4 jam, tergantung pula jumlah sapi atau hewan kurban yang akan dipotong. Jadi tidak harus sama dengan masjid yang lain atau di tempat yang lain, karena tergantung jumlah sapi berapa banyak yang harus dikurbankan. Kalau satu mungkin lebih cepat, kalau lebih dari satu mungkin agak lama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Apa perbedaan antara akikah dan kurban? Perbedaan antara akikah dan kurban adalah perbedaannya pertama satu tujuan, waktu, dan pelaksanaan serta jenis hewan yang akan dikurbankan. Kalau akikah adalah ibadah yang mensyukuri atas kelahiran anak pada hari ke-7, hari ke-12, atau hari ke-21 setelah bayi lahir. Kemudian untuk kurban itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah saat Idul Adha atau hari tasyrik pada hari raya Idul Adha itu, karena waktu musim haji itu biasanya pelaksanaan, dan itu yang membedakan. Jadi untuk perbedaannya adalah mensyukuri dengan untuk beribadah, mendekatkan diri, itu yang berbeda. Apa syarat hewan yang boleh dijadikan akikah? Syarat hewan yang bisa dijadikan akikah, yang pertama satu, jenis hewannya adalah boleh kambing, boleh domba, kemudian kondisi fisiknya atau hewannya dalam keadaan sehat, kemudian juga tidak cacat, kemudian juga usia minimal untuk kambing minimal 1 tahun. Nah itu biasanya diketahui pada saat kondisi kambingnya dan kita terlihat fisiknya. Nah itu bisa kita lihat apakah kambing itu sehat atau tidak, itu ketahuan. Kemudian yang dan bergigi sudah tanggal udah terpotong. Kemudian serta jumlah ekornya untuk perempuan, biasanya untuk akikah itu untuk perempuan 1 orang. Kemudian untuk akikah untuk hewan yang akan disembelih 2 ekor, biasanya di situ. Om, sebenarnya ada 8 pertanyaan yang dapat saya tanyain. Terima kasih Om sudah meluangkan waktu buat mewawancara. Iya. Terima kasih juga telah datang ke tempat Om, yang bisa Om jawab sesuai dengan sepengetahuan Om ya Om jawab. Yang tidak mungkin mohon dimaklumi, atau di luar dari itu mohon maaf kalau ada yang tidak sampai dengan ilmunya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.